أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan risalah yang berjudul Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Masuk pada bab yang baru pada halaman yang ke-6. Di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak lain adalah orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sumber yang murni Alkitab wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, qasrus salat wal ikhtiyaru baina qiyam wal iqtar fil adhkar. Mengqasar salat dan boleh memilih antara terus berpuasa atau tidak berpuasa dalam safarnya. Nah, di sini disinggung oleh beliau rahimahullah taala dua pembahasan. Pembahasan yang pertama masalah mengqasar salat dalam safar. Kemudian pembahasan yang kedua puasa dalam safar. Apakah terus berpuasa atau tidak berpuasa dikarenakan ada uzur safar. Azani Allah wa iyyakum. Dua permasalahan ini kebanyakan kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, dan ini yang masyhur di kalangan para ulama, memasukkan pembahasan ini dalam pembahasan fikih. Ya, masalah qasar salat, kemudian bagaimana hukum puasa ketika safar, apakah harus terus melanjutkan puasanya ataukah diperbolehkan untuk tidak berpuasa, ini termasuk dalam pembahasan fikih. Ya, pembahasan ilmu fikih. Namun disebutkan di sini oleh mu'allif rahimahullah ta'ala termasuk dalam deretan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dimasukkan dalam pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah
menunjukkan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum bahwasanya ahlu sunnati wal jamaah yahtamuna bil masail al-fiqhiyah. Ahlu sunnati wal jamaah juga memperhatikan masalah-masalah fikih, masalah ibadah, tidak semata-mata pembenahan akidah saja. Namun mereka juga memperhatikan masalah ibadah, masalah fiqhiyah, yang dengan itu ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, mereka juga memperhatikan masalah ibadah, tidak semata-mata masalah akidah. Sehingga jangan sampai ada ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum anggapan kalau masalah akidah diambil dari kalangan ahlu sunnah salafiyin, mereka yang kokoh akidahnya. Ya, kalau ibadah diambil dari firqah yang lain. Masalah tanzim, kepengurusan, organisasi diambil dari firqah yang lain. Tidak demikian ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ahlu sunnati wal jamaah haqqan. Ahlu sunnati wal jamaah yang sejati, yang sesungguhnya, mereka mengambil semua yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu umur aqdiyah terkait dengan masalah i'tiqadat, keyakinan, prinsip akidah kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, juga termasuk dalam bab al-ibadat wal muamalat, masalah tata cara ibadah, masalah muamalah, atau yang lebih sering dikenal di kalangan kaum muslimin dengan masalah fikih, sudah diperhatikan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullah ta'ala, beliau memasukkan akidah, pembahasan akidah juga disebut dengan istilah fikih. Pembahasan akidah juga disebut dengan istilah fikih. Namun beliau mengistilahkan kalau akidah disebut dengan fiqhul akbar, fikih yang besar. Kalau masalah ibadat wal muamalat, fiqhul asghar. Nah, itu semua ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum menunjukkan bahwasanya ahlu sunnati wal jamaah juga memiliki perhatian khusus terhadap masalah fikih. Tidak melulu masalah akidah, tidak melulu masalah pembenahan keyakinan kaum muslimin. Nah, beliau mengatakan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, wa iqtaru shalat fil asfar. Ahlu sunnati wal jamaah mereka mengqasar salat tatkala dalam perjalanan safar. Nah, yang dimaksud dengan qasr salat, mengqasar salat di ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum adalah melaksanakan salat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Melaksanakan salat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sehingga yang berlaku hukum qasar ini untuk salat yang jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat. Zuhur, asar, kemudian isya. Untuk subuh tetap 2 rakaat, tidak bisa dikosor, jadi 1 begitu. Tidak ada yang tadi berdina azami Allah wa iyyakum. Untuk maghrib disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam tetap pada 3 rakaat. Li'annahu witrun nahar. Karena salat maghrib dianggap sebagai witir. Witir siang misalnya berdina azami Allah wa iyyakum. Sehingga yang berlaku hukum qasar pada salat-salat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat. Zuhur, asar, kemudian isya. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam surah An-Nisa ayat 101. Tersebut dalam surah An-Nisa ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi," dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi,
falaisa 'alaikum junahun, maka tidak mengapa bagi kalian an taqsuru min as-shalah, untuk mengqasar salat kalian. Surat An-Nisa ayat 101. Nah, baik. Ini jelas misalnya begini, azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, keringanan kepada hamba-hamba yang beriman tatkala mereka melaksanakan safar, perjalanan keluar dari tempat tinggal mereka, diperbolehkan untuk mengqasar salat. Nah, sudah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Sudah dilihat dalam Sahih Bukhari nomor 3935. Juga bisa dilihat dalam Sahih Muslim nomor 685. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Furidatis salatu raf'ataini." Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salat itu kali pertama diwajibkan 2 rakaat. Jadi pertama kali Rasulullah SAW mendapatkan perintah menjalankan salat itu dikerjakan 2 rakaat. Fa aqarrat salatu safar wa atammat salatul hadar. Kemudian hukum tersebut terus berlaku bagi musafir, tetap 2 rakaat. Wa atammat salatul hadar. Namun bagi yang mukim, mereka menyempurnakan menjadi 4 rakaat. Nah, hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, sehingga diperbolehkan di sana bidina azani Allah wa iyyakum mengqasar salat. Baik. Kemudian di sini para ulama mereka memiliki beberapa pembahasan terkait dengan masalah qasrus shalah fil asfar, mengqasar salat dalam safar. Apa hukumnya? Apakah semata-mata rukhsah, keringanan, dalam artian boleh kita ambil, boleh tidak? Kalau lagi pengen qasar karena capek, qasar. Kalau kebetulan kuat, ya malas qasar, sempurna. Ataukah diwajibkan misalnya bidina azani Allah wa iyyakum? Di sini ada perselisihan di kalangan para ulama terkait dengan hukum mengqasar salat ketika safar. Ya. Pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan yajibul qasru, wajib mengqasar salat bagi para musafir. Sehingga hukumnya wajib disana azani Allah wa iyyakum, para musafirin mengqasar salatnya. Nah, tentunya dengan catatan kalau dia sholat sendirian atau jamaah dengan para musafirin yang lainnya, sama-sama musafirin, ya satu rombongan semuanya musafirin, ya maka berjamaah dengan rombongannya dengan mengqasar sholat ketika sholat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat, kalau zuhur, asar, kemudian isya. Nah, adapun kalau dia makmum kepada orang yang sedang mukim, walaupun kondisinya dia safar, kemudian dia masuk ke dalam masjid, imam yang mukim, maka dia mengikuti imam misalnya bidina azani Allah wa iyyakum, mengerjakan salat dengan sempurna. Ya, karena Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imam liyutamma bih." Sesungguhnya imam itu ditunjuk, ya, dijadikan imam dalam salat untuk diikuti dengan sempurna.
Kalau imam menyempurnakan salat, maka makmum juga mengikuti. Walaupun makmumnya ada yang musafir. Nah, hakala yasnudina azani Allah wa iyyakum. Sehingga dia mengkotor salat secara salat sendirian, ya, atau jamaah dengan para musafirin. Adapun kalau dia makmum dengan imam yang mukim, maka dia ikut dengan imam yang yasnudina azani Allah wa iyyakum menyempurnakan salatnya. Baik. Walaupun dia masuk. Ya, walaupun dia masuk. Misalkan salat zuhur, masuk ke masjid, imam sudah rakaat yang ketiga, berdiri rakaat yang ketiga. Nah, kalau posisi kosong kan pas ya. Ya, jadi tak perlu nambah, gitu ya. Tidak demikian kita lihat azani Allah wa iyyakum. Karena dia makmum dengan imam yang mukim, otomatis dia nambah 2 rakaat di sana azani Allah wa iyyakum dengan dasar hadis innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu ditunjuk dijadikan imam dalam salat untuk diikuti. Nah, ini masalah mengkotor salat dalam safar. Itu yang wajib. Adapun menjamak, ya, menjamak salat, menggabungkan salat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, itu rukhsah, bukan kewajiban dalam safar. Yang wajib hanya mengkotor salat di sana bidina azani Allah wa iyyakum. Adapun al-jam'u baina shalatain, menjamak 2 salat dalam safar hanya sebagai rukhsah, bukan kewajiban. Nah, itu yang harus dipahami di sana bidina azani Allah wa iyyakum. Sebagian kaum muslimin, ya, mereka menganggap yang wajib itu sama. Ya, kalau safar, makmum dijamak, begitu ya. Nah, itu bukan sebuah kewajiban, tapi rukhsah. Boleh kita ambil, boleh tidak, ibn azami Allah wa iyyakum. Yang wajib mengkotor salat dalam safar. Nah, baik. Kemudian para ulama ibn azami Allah wa iyyakum berselisih tentang batasan safar. Masalah kewajiban mengkotor salat, ya, dikatakan oleh Imam Syaukani hukumnya wajib. Dalilnya hadis yang tadi kita bawakan, riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Salat itu diwajibkan kali pertama 2 rakaat. Hukumnya terus berlangsung, terus berlaku bagi yang safar, adapun yang mukim ditambah. Nah, kemudian tentang batasan safar, kapan seseorang dikatakan sebagai musafir? Fihi khilafun syadid. Padanya terdapat perselisihan yang sangat sengit di kalangan para ulama. Kenapa kok timbul perselisihan yang sengit? Ya, li'adami wurudin nafs as-sarih fi dzalik. Karena tidak ada nafs yang sarih, yang tegas dan jelas menunjukkan batasan safar yang kami bina azani Allah wa iyyakum. Nah, ketika tidak ada dalil yang sarih, yang tegas tentang masalah batasan safar, disitulah muncul perselisihan yang sengit di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ukurannya sekian mil, sekian baris. Ada yang mengatakan ukurannya kalau safarnya 3 hari, di bawah itu bukan safar. Ya. Nah, ada yang pakai berbagai macam ukuran yang sanibidina azani Allah wa iyyakum. Wa sahih, dan yang sahih sanibidina azani Allah wa iyyakum, pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Beliau berdua sanibidina azani Allah wa iyyakum memiliki pendapat mengatakan ukuran safar, ya, yarji ila al-'adah, dikembalikan kepada kebiasaan tempat. Ya, kebiasaan tempat. Kalau masyarakat setempat menganggap perjalanan tersebut dikatakan sebagai safar, maka orangnya dikatakan musafir. Ya. Kalau bukan seperti ini azani Allah wa iyyakum, maka tidak disebut dengan
safar, orangnya juga tidak disebut dengan musafir. Nah, sehingga anak mesti harus keluar dari tempat tinggalnya, itu ya. Ya, no? Ada yang punya pendapat seseorang dikatakan safar kalau keluar dari tempat tinggalnya. Ini lain muntabit, kurang tepat di sana bedanya azani Allah wa iyyakum. Ini muncul permasalahan ketika seseorang tinggal di perbatasan wilayah, perbatasan Gresik dengan Surabaya. Kalau yang jelas misalkan yang di pelosok Gresik pergi ke kota Surabaya, jauh, ya, apa? Ya, no? Sekarang yang tinggal di perbatasan wilayah, yang tinggal di Romo Kalisari, ya, perbatasan Gresik Surabaya, tinggal jalan begitu masuk wilayah Surabaya. Misalkan dia beli makanan di warung, ya, di pinggir jalan Romo Kalisari begitu jalan, ya, sampai 10 menit, 5 menit barangkali dia jalan, dianggap safar dengan definisi kalau dikatakan safar keluar dari wilayahnya. Nah, ini kurang tepat sama dengan azan ya Allah wa iyyakum. Jadi diambil akal-akalan supaya dapat terus sholat puasa, ya. Yang orang-orang di tempat itu nanti lari ke Romo Kalisari. Ya, puasa safar soalnya. Di jalan-jalan ke warung safar. Nanti balik lagi dari sini azan ya Allah wa iyyakum. Tidak demikian. Sehingga lebih tepat biar kita kembali kepada kebiasaan tempat di sini azan ya Allah wa iyyakum. Kondisi yang demikian, ya, secara adat tidak dikatakan safar, walaupun memang sudah beda wilayah. Satu wilayah Gresik, satu wilayah Surabaya yang di sini azan ya Allah wa iyyakum. Sehingga dikembalikan kepada al-urf, ya, kebiasaan setempat. Nah, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Nah, ini yang rajih yang sejauh ini anak ketahui yang di sini azan ya Allah wa iyyakum. Walaupun nantinya bagaimana yang kita isyaratkan banyak khilaf di kalangan para ulama. Nah, mungkin kalau tanya kepada ustaz yang lain, jawabannya juga akan berbeda, tergantung dengan keilmuan masing-masing yang disebut azan ya Allah wa iyyakum. Nah, ini masalah yang pertama, mengqasar salat dalam safar. Kemudian beliau mengatakan, wal ikhtiyaru fihi baina as-siyami wal iftari fil asfar. Dan ahlu sunnah wal jamaah memandang boleh memilih antara terus berpuasa atau tidak berpuasa ketika dalam safar. Insya'a qama wa insya'a aftara. Kalau dia mau dia terus berpuasa, kalau dia mau pula boleh baginya untuk tidak berpuasa. Nah, masalah ini akan kita azani Allah wa iyyakum, hukum berpuasa ketika safar. Padanya akan kita azani Allah wa iyyakum terdapat terus al-khiyar bainal amrayn. Boleh memilih antara dua perkara, antara terus berpuasa atau tidak berpuasa. Ya, ketika melakukan perjalanan safar. Baik puasanya tadi puasa yang fardu, puasa yang wajib, ya, puasa Ramadan, atau puasa sunnah. Ya, antum lagi melaksanakan puasa Syawal misalkan, ya, atau Senin Kamis, atau Ayyamul Bid, ya, dan seterusnya. Ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum, puasa Daud, itu berlaku hukum tersebut. Ketika melaksanakan safar, boleh bagi kita untuk terus melanjutkan puasanya atau memilih untuk tidak berpuasa. Dikembalikan kepada kemampuan kita masing-masing. Wa iyyakum. Yang tidak diperbolehkan adalah takalluf, memberat-beratkan diri untuk berpuasa dalam keadaan dia tidak mampu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha,
Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh Ibnu Amr al-Aslami. Anikau fit sabar. Tentang hukum puasa dalam sabar. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'afir. Kalau engkau mau silakan berpuasa, kalau engkau milih untuk tidak berpuasa, maka silakan dilakukan. Ya. Ini tegas dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'afir. Kalau mau silakan diteruskan puasanya, kalau mau tidak berpuasa ya silakan tidak berpuasa. Nah, dan hukum ini umum misalnya bidina azani Allah wa iyyakum, baik safarnya tadi safar ta'ah atau safar maksiat menurut pendapat yang rajih. Ya, safar taat itu tujuan safarnya dalam rangka ketaatan misalnya bidina azani Allah wa iyyakum. Ya, safar untuk pergi haji misalnya. Ya, safar untuk thalabul ilm, menimba ilmu. Ya, dan seterusnya. Safar untuk menziarahi saudara kita itu juga safar yang syar'i, safar ta'ah. Nah, yang ini jelas. Ada perselisihan di kalangan para ulama kalau safarnya tadi safar maksiat. Ya. Dia melakukan perjalanan safar untuk memberontak penguasa. Ya. Jadi dia safar dari pelosok negeri, ya, pelosok daerah yang ada di azani Allah wa iyyakum, safar mau ngebom. Ya, tinggalnya di Menganti misalkan, ya. Safar ke Solo, mau ngebom di Solo. Kan safar. Namanya safar maksiat. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah tetap berlaku rukhsah tadi? Boleh memilih antara berpuasa atau tidak berpuasa. Sebagian mereka melarang. Ya, karena safar yang safar maksiat, namun yang rajih itu jadinya azani Allah wa iyyakum, tetap berlaku hukum tersebut. Dia boleh memilih antara puasa atau tidak, terlepas dari hukum safarnya. Pembahasan tersendiri. Masalah hukum safarnya, jadi kalau dia maksiat dia dapat dosanya, tapi ada rukhsah, boleh puasa, boleh tidak. Jadinya azani Allah wa iyyakum. Dikatakan Rasul menjawab dengan jawaban yang umum. Ketika ditanya oleh Ibnu Amr al-Aslami, ya, tidak dirinci. Kalau seandainya ada rincian, tentunya Rasul akan menyebutkan boleh berpuasa, boleh tidak. Kalau safarnya ta'ah, kalau safar maksiat jangan. Ternyata jawabannya umum. In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Nah, akan ada Allah wa iyyakum. Dan dalam masalah ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Sekian banyak dalil dari hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan untuk memilih antara berpuasa dengan tidak ketika melaksanakan safar. Bahkan yang sanadina azani Allah wa iyyakum, yang termasuk larangan memaksakan diri untuk terus berpuasa dalam keadaan tidak mampu melakukannya. Disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala an, riwayat Imam Muslim. Jabir bin Abdullah bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi safarihi." Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah dahulu tengah melakukan perjalanan safar. Fara'a zi'aman, tiba-tiba beliau melihat para sahabat bergerombol mengerumuni seseorang. Wa rajulan qad dhullila alaihi. Ketika beliau mendekati gerombolan sahabat tadi, dilihat ada seorang laki-laki yang sedang dinaungi, kepanasan, kelengar, gitu ya. Faqala, maka Rasul bertanya, "Ma hadza? Kenapa laki-laki ini kok sampai dinaungi?" Faqalu sha'imun. Mereka menjawab, laki-laki ini sedang puasa, wahai Rasul. Sedang safar, dia memaksakan diri puasa sampai kelengar. Ya. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Laisa minal bir as-siyamu bis-safar." Bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar. Nah, ini diberikan untuk orang yang
takalluf memberatkan diri berpuasa dalam safarnya dalam keadaan dia tidak mampu. Kalau dia mampu mendapati kekuatan untuk melanjutkan puasanya, salah hudali diperbolehkan untuk puasa. Nah, baik. Ini pembahasan yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala. Masalah qasar dalam salat, qasar salat dalam safar, ini termasuk kewajiban yang harus diketahui oleh setiap musafir. Dengan dalil-dalil yang telah kita paparkan, masalah puasa dalam safar ini boleh memilih antara puasa asalkan dia mampu, boleh tidak berpuasa. Dari dua perkara ini, Allah wa iyyakum, menunjukkan kepada kita anna dinul Islam dinu yusrin. Agama Islam itu adalah agama yang mudah. Ya, bukan agama yang mempersulit pemeluknya. Bukan agama yang membuat pemeluknya Allah wa iyyakum merasa berat melaksanakan syariatnya. Tapi agama yang dipenuhi dengan kemudahan-kemudahan, manakala dijumpai ada masyaqqah, ya, ada keberatan Allah wa iyyakum ketika melaksanakan sebuah syariat, akan dijumpai padanya rukhsah, keringanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl." Dalam surat Al-Hajj. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan dalam agamanya kesulitan untuk hamba-hambanya. Sehingga setiap kali ada masyaqqah, mesti ada rukhsah, ada keringanan. Dalam salat misalkan, orang yang sedang sakit Allah wa iyyakum tidak mampu berdiri, maka ada rukhsah salat sambil duduk. Ya. Tidak mampu dengan duduk, maka sambil berbaring. Tidak mampu dengan berbaring, maka sambil isyarat. Ya. Tidak mampu dengan isyarat, disalatkan. Nanti Allah wa iyyakum. Keringanan Allah wa iyyakum. Ketika dalam safar misalkan, di situ dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, as-safar qita'atun minal 'adzab. Yang namanya safar itu separuh dari azab. Ya. Nah, mungkin kalau yang safarnya pakai transportasi yang wah, nggak terlalu terasa. Bila yang biasa pakai pesawat melar-landir luar negeri atau luar pulau pakai pesawat, nggak terlalu terasa. Ya, yang terasa orang-orang yang ekonomi kelas bawah, Allah wa iyyakum, naik bisnya sudah nggak ada AC dan misalnya harus berdesak-desakan dengan penumpang yang lainnya. Ya. Kereta ekonomi juga demikian, habis gerbongnya, ya ada yang naik di atas gerbong dan seterusnya. Allah wa iyyakum, itu kita akan minal azab, betul terasa. Ya, penderitaan safarnya. Dalam Islam diberi rukhsah, bahkan diwajibkan untuk mengqasar salat. Ya, diperingat salatnya Allah wa iyyakum. Agama yang mudah. Ya, agama yang mudah. Demikian pula ketika kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ya. Ketika kita diharuskan untuk safar misalkan dalam keadaan ada kewajiban puasa Ramadan, di dalam Islam diberikan keringanan. Karena tidak semua orang mendapati kekuatan. Allah wa iyyakum. Masing-masing orang keadaannya berbeda-beda. Ada kondisi kesehatannya yang Masya Allah super sehat. Cuma sekedar sehat gitu ya, super sehat, sehat walafiat. Ya, nah, maka diperbolehkan dia melanjutkan puasanya. Ada pula di antara mereka yang kondisi kesehatannya naik turun. Ya, ada pula yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menderita sakit dan semisalnya. Dalam Islam diberi keringanan, rukhsah. Ya, boleh pilih. Kalau dia mampu untuk berpuasa, dia terus berpuasa. Kalau tidak mampu, maka dia tidak berpuasa. Allah wa iyyakum, diganti pada hari yang
lain. Itu kondisi puasa wajib saja ada keringanan. Apalagi puasa yang sunnah. Ya Allah wa iyyakum. Keringanan dalam agama kita. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Ursiltu bil hanafiyyati samhah." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa al-Hanafiyah, agama yang lurus, as-samhah, yang dipenuhi dengan kemudahan. Agamanya lurus, jelas menyampaikan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam meniti jalan tadi. Allah wa iyyakum, kata Rasul, samhah, banyak dijumpai kemudahan. Ya, banyak dijumpai kemudahan. Ketika misalkan pada masa kemarau, ya, pada klik panas yang Masya Allah menyengat di Allah wa iyyakum, tatkala kondisi yang demikian memberatkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat zuhur di awal waktunya. Ya, kondisi yang betul-betul kemarau yang Masya Allah gitu ya. Ada di sebagian tempat di sana Allah wa iyyakum, saking panasnya sandal dari plastik kalau terkena sinar matahari lengket di tanah. Ya, mungkin kalau di sini kan paling tanah-tanah ditabrak itu apa namanya? Melotek gitu ya. Apa bahasa Indonesia melotek? Pecah-pecah. Ya. Nah, di sebagian tempat, karena belahan dunia ini nggak semuanya kayak Indonesia kan gitu ya. Di sebagian tempat ada yang betul-betul luar biasa. Ya, panasnya Allah wa iyyakum, sampai kalau ada sandal plastik, ya, dijemur, lengket di tanah. Saking panasnya. Kondisi yang demikian dalam Islam ada rukhsah, ada keringanan untuk mengakhirkan sholat zuhur sampai suasananya lebih sejuk. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna syiddatal har min fayhi jahannam." Karena panas yang terlalu menyengat, kata Rasulullah SAW, itu termasuk hembusan neraka jahannam. Panas yang sangat terik, sangat menyengat di sana Allah wa iyyakum, itu hembusan neraka jahannam. Demikian pula sebaliknya, udara yang terlalu dingin, sangat dingin, ya, sampai pada titik beku di sana Allah wa iyyakum, itu juga termasuk hembusan jahannam. Karena jahannam, bagaimana hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, melapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau sebagian tubuhnya melahap sebagian yang lain, saking panasnya. Maka diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhembus dengan 2 kali hembusan, 2 kali tiupan. Tiupan yang pertama, syiddatul har, menghasilkan panas yang sangat. Tiupan yang kedua menghasilkan udara yang sangat dingin. Allah wa iyyakum. Masya Allah. Na'udzubillah min azab jahannam. Baik, itu keringanan. Dari sekian banyak keringanan yang diberikan dalam syariat Islam, Allah wa iyyakum. Tentunya seorang muslim tatkala melihat, mengetahui dan meyakini Allah wa iyyakum, kalau agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah agama yang mudah, akan muncul dalam dirinya Allah wa iyyakum semangat untuk menjalankan agama tadi Allah wa iyyakum sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai wujud terima kasih, wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi sekian banyak keringanan dalam berbagai macam ibadah yang diwajibkan untuk kita kaum muslimin. A'azzani Allahu wa iyyakum. Hamba yang muwafaq, yang diberi taufik a'azzani Allahu wa iyyakum, hamba yang cerdas, ya, itu akan berusaha memberikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan syariat tadi sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk ciri penyimpangan, tanda kesesatan Allah wa iyyakum, apabila dijumpai entah itu sebagian kelompok atau sebuah pemahaman yang mempersulit sesuatu yang dimudahkan dalam syariat kita, Allah wa iyyakum.
Sesuatu yang tadinya mudah, kemudian kok dipersulit di sana azani Allah wa iyyakum, itu termasuk tanda-tanda penyimpangan, tanda-tanda kesesatan, dan juga tanda-tanda kebid'ahan. Ya, kalau mempersulit sesuatu yang mudah, dalam keadaan syariat kita memberikan rukhsah semudah-mudahnya ya azani Allah wa iyyakum, itu tanda penyimpangan. Nah, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Inna hadza ad-din yusrun wa la yushadda ad-din illa ghalaba." Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Tidak ada seorang pun yang mempersulit agama ini, melainkan dia akan dikalahkan. Demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu awal dari kesesatan. Ketika seseorang mempersulit, membuat sulit sesuatu yang dimudahkan dalam syariat agama kita. Kita dibidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, dan contohnya terlalu banyak ikan dibidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian beliau mengatakan, Ijtima'u a'immatil huda al-madina ala hadhihi al-maqalat. Kesepakatan para ulama a'immatul huda terdahulu atas prinsip-prinsip yang telah dibawakan. Dari awal prinsip Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum sampai yang terakhir tadi Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dikatakan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah termasuk perkara yang disepakati oleh para ulama terdahulu, disepakati oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, kemudian disepakati oleh at-tabi'un wa tabi'ut tabi'in lahum bil ihsan. Nah, kata beliau rahimahullah, hadhihi maqalatun wa af'alun. Demikianlah prinsip-prinsip dan juga perbuatan-perbuatan ajma'a 'alaiha al-madun al-awwaluna min a'immatil huda, yang disepakati oleh orang-orang terdahulu dari kalangan a'immatul huda, para ulama di kalangan kaum muslimin. Nah, wa bi taufiqillahi i'tatama biha at-tabi'una qudwatan wa ridan. Dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang mengikuti salafus saleh berusaha meniti dan meneladani pendahulu mereka. Sesuatu yang telah disepakati oleh salafus saleh, ya, oleh generasi-generasi sudah mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memegangi prinsip tersebut, meneladani pendahulu mereka yang dibina azani Allahu wa iyyakum. Wa huwa kama qala. Dan itu sebagaimana dikatakan oleh muallif di sini rahimahullahu taala. Orang-orang yang bisa mengikuti jalannya salafus saleh adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba pilihan yang dibina azani Allah wa iyyakum, yang dalam hati-hati mereka terdapat keikhlasan ittiba'il haq, untuk mengikuti kebenaran. Adapun hamba-hamba yang dalam hatinya ada penyimpangan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecenderungan kepada hamba tadi untuk memilih jalan-jalan yang lainnya, yaitu bidina azani Allah wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zahu azagha Allahu qulubahum." Tatkala mereka condong kepada penyimpangan, dalam hatinya memang ada benih-benih kesesatan, azagha Allahu qulubahum. Allah Subhanahu wa taala sesatkan, palingkan hati-hati mereka dari jalan yang benar. Dikarenakan adamul ikhlas ittiba'il haq, tidak ada keikhlasan dalam mengikuti kebenaran. Ya, kalau pengakuan di lisan
semuanya tanpa terkecuali pasti mengaku berusaha ikhlas mengikuti kebenaran. Tapi dalam hati kita masing-masing ya azani Allah wa iyyakum, ada di antara hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam mengikuti kebenaran, mencari kebenaran, dan ada pula yang didasari dengan tendensi duniawiyah ya azani Allah wa iyyakum. Bukan karena ikhlas dalam mencari kebenaran. Ada yang disesuaikan dengan hawa nafsunya, ada yang disesuaikan dengan dunianya. Ya, dicari kelompok yang sesuai dengan bisnisnya. Gitu ya. Nah, kebetulan dia bisnis travel. Ya, jadi cari ya kelompok yang menempuh yuran ke sana kemari. Ya, yang lebih sering menggunakan jasa travel, masuk dia di situ. Nah, bukan karena melihat kebenaran, bukan karena ingin mengetahui mana as-siratal mustaqim, la. Tapi semata-mata untuk memasarkan travelnya, ya tadi begini, azani Allah wa iyyakum. Ya, masuk di sebuah kelompok, ya, berjalan setahun 2 tahun, dianggap sudah mengenal banyak orang, baru dipasarkan travelnya. Mau ziarah kemana, mau safar kemana, saya sediakan travel, ya dengan berbagai macam armada, ya tadi begini, azani Allah wa iyyakum. Nah, seperti itu. Baik. Dan seterusnya yang kami bina azani Allah wa iyyakum. Ada yang disesuaikan dengan keinginan hawa nafsunya, ada yang disesuaikan dengan perasaannya. Orang-orang yang demikian yang kami bina azani Allah wa iyyakum. Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Azza wa Jalla telah kita bawakan tadi, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ya, tatkala mereka memiliki benih-benih penyimpangan di dalam hati-hati mereka, Allah Subhanahu wa taala sesatkan hati-hati mereka, tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Wallahu musta'an wa alaihi istiqlal. Sehingga ya hadirin azani Allah wa iyyakum, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui jalan yang hak, mengetahui as-siratal mustaqim, mengetahui sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah, harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara wujud syukurnya ya azani Allah wa iyyakum, dia berusaha menjaga keistiqomahannya di atas al-haq. Dijaga konsistennya ya azani Allah wa iyyakum di atas kebenaran dalam bentuk talabul ilmi syar'i, terus menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harus ada rasa takut dalam hatinya azani Allah wa iyyakum, jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala taufik yang telah diberikan kepada dirinya. Yang dulunya tahu al-haq, dulunya tahu sunnah, dulunya tahu as-siratal mustaqim. Ya, namun dengan berjalannya waktu dikarenakan dia akhlada ilal ardi, lebih condong dengan kehidupan dunia, dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang keikhlasannya dalam mencari kebenaran, dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba'a alladhi atainahu min ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bacakan kepada mereka wahai Nabi alaihi salatu wassalam cerita kisah tentang orang yang dulu kami beri ayat-ayat kami, termasuk deretan orang yang berilmu. Ya, disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, ini kisah ya ayat ini berbicara tentang Bal'an ibnu Ba'urah, ya, salah seorang ulama dari kalangan ahlul kitab. Ya, dulunya dia punya ilmu tentang ayat-ayat Alkitab. Kalau sekarang, dulunya dia punya ilmu tentang Al-Qur'anul Karim. Dia tahu tentang sunnah, dia tahu mana al-haq, mana al-batil. Fansalaqa minha, ternyata dia lepaskan azani Allah wa iyyakum. Kata-kata insalaqa itu tarakahu wa lam ya'ud ilaih. Dia tinggalkan terus tidak mau kembali lagi kepada perkara tersebut. Seperti seekor ular yang meninggalkan kulit lamanya. Ular kalau sudah
melungsungi gitu ya, ganti kulit, nggak bakal kembali kepada kulit yang lama. Ya. Kalau kita kan mungkin masih kembali kepada baju yang lama gitu ya. Nah, kalau ular nggak bakal disana azani Allah wa iyyakum. Orang ini seperti itu keadaannya. Dia tinggalkan, tidak mau kembali disana azani Allah wa iyyakum. Yang dulunya masuk dalam talabul ilmi syar'i, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan. Apa hasilnya? Fa'atba'ahu syaitan. Akhirnya dia diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, dan dia termasuk orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam lanjutan ayatnya Allah berfirman, "Walau syi'na la rafa'nahu biha." Kalau kami mau, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tinggikan derajatnya karena dia punya ilmu. Ya. Dia punya pengetahuan tentang agamanya. Dia tahu ilmu tentang al-haq yang harus diikuti, ilmu tentang kebatilan yang harus dia jauhi. Namun kenapa dia berpaling tadi berdina azani Allah wa iyyakum? Kenapa dia tinggalkan hal itu semua? Kenapa dia diikuti oleh syaitan? Kenapa dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya Allah berfirman, "Walakinnahu akhlada ilal ardi." Namun dia lebih condong dengan kehidupan dunianya. Punya ilmu, ya. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki diangkat derajatnya, ya, betul-betul orang yang mulia dulunya yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Namun dia termasuk orang-orang yang lebih condong dengan kehidupan dunianya. Akhirnya hilang keikhlasannya dalam mencari kebenaran. Ya. Kalau sudah hilang keikhlasan dalam mencari kebenaran, misalnya bidina azani Allah wa iyyakum, dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian keadaannya, yang dulunya punya ilmu ditinggalkan ilmunya, tidak mau kembali kepada ilmu tersebut, disana bidina azani Allah wa iyyakum, condong dengan kesesatan, dengan hawa nafsu, kata Allah Subhanahu wa taala, kama taluhu kama talil kalb. Maka perumpamaan untuk orang yang demikian seperti seekor anjing. Ya. In tahmil alaihi yalhad wa in tasrukhu yalhad. Ya. Mau kita gendong tetap menjulurkan lidahnya, kita biarkan juga terus menjulurkan lidahnya. Artinya tidak akan berpengaruh sedikit pun nasihat dari manapun. Ya. Mau nasihat kayak lembut, tak tersentuh. Sedikit kasar, tidak tersentuh. Agak tegas, tidak bergeming. Misalnya bidina azani Allah wa iyyakum. Dikasari misalnya bidina azani Allah wa iyyakum, tidak membuat dirinya sadar. Misalnya bidina azani Allah wa iyyakum. Diumpamakan seperti seekor anjing. Ya. Kita tahu sendiri bagaimana makhluk yang satu ini selalu menjulurkan lidahnya, mau digendong sampai mungkin dikasih dot sekalipun, menjulur lidahnya. Misalnya bidina azani Allah wa iyyakum. Tidak berpengaruh. Digendong, wala ditendang, ya seterusnya, terus akan menjulurkan lidah. Artinya orang yang demikian tidak akan berpengaruh untuknya nasihat seperti apapun nasihat tadi sanibidina azani Allah wa iyyakum. Ketika hamba tadi sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita ya sanibidina azani Allah wa iyyakum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi taufik wal hidayah, bisa mengetahui al-haq dan mengetahui sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dipalingkan hati kita kepada kesesatan. Jangan sampai diberi kesondongan kepada kebatilan. Dan kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita agar senantiasa ikhlas dalam mencari kebenaran, meniti as-siratal mustaqim. Nah, wajanahu kata beliau, wajanahu at-takallufa fima fuhu, dan mereka senantiasa menjauhi sikap takalluf, memberat-beratkan diri dalam perkara-perkara yang sudah dijelaskan. Ya, ada kemudahan diambil, tidak perlu memberat-beratkan diri. Azani Allah wa iyyakum. Urusan-urusannya di situ bukan tempatnya akal untuk masuk, tidak perlu berdalam-dalam padanya. Azani Allah wa iyyakum. Masalah sifat
Bagaimana sifat Allah? Tidak perlu kita berdalam-dalam padanya ya Allah karena tidak ada berita yang menunjukkan tentang bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah di awal-awal surat. Alif lam mim, alif lam ra, qaf, shad, yasin, ya. Alif lam mim, shad dan seterusnya ya Allah wa iyyakum yang sekilas ya tidak kita ketahui maknanya maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu berdalam-dalam padanya. Ya. Nah, hakada ya Allah wa iyyakum. Dengan sikap yang demikian menjauhi sikap takalluf, fasuddidu bi'aunillah wa wuffiqu, sehingga mereka dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala mampu meniti jalan yang lurus dan diberi taufik untuknya. Lam yarghabu 'anil ittiba'i fayabsuru wa lam yujawizhu tazayyudan faya'tadu. Mereka tidak enggan untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW yang menyebabkan terhindar dari sikap kurang dalam menjalankan sebuah kewajiban dan juga tidak menambah-nambahi perkara yang sudah dijelaskan. Karena billahi wafiqun wa alaihi mutawakkilun wa ilaihi ittiba'i atharihim raghibun. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam golongan mereka yang ada di azani Allah wa iyyakum. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.